Ibrahim Junaid adalah aktivis di kampus dan aktivis di Ormas. Pada tahun 1977, Pak Junaid ini sebagai aktivis dari Gerakan Pemuda Marhaen. Itu begitu. Mungkin Pak Ibrahim Junaid bisa sedikit menjelaskan, sedikit pengantar bagaimana sepak terjang sebagai aktivis. Baik, terima kasih. Saya lebih suka dipanggil Bung saja, tidak pakai Pak gitu ya. Jadi panggil Bung saja. Saya selagi remaja itu bergaul di lingkungan anak cabang PNI, dan ada di sana ada Gerakan Pemuda Marhaenis. Jadi di seberang rumah saya itu adalah stasiun bus di mana stasiun bus itu baik supir maupun kenek itu adalah aktivis-aktivis dari Pemuda Marhaenis. Jadi saya sejak remaja sudah terlibat. 1975 selesai sekolah menengah gitu, atau saya sekolah dulu namanya sekolah teknik ya. Teknik, saya mencoba merantau ke Surabaya tujuan ke Kalimantan. Jadi di Surabaya saya mendapat informasi tidak diizinkan oleh kakak-kakak saya yang sudah dulu ke Jakarta, disuruh kuliah di Jakarta saja. Jadi saya akhirnya ke Jakarta. Sejak saat itu, sejak masuk mahasiswa, saya mendaftarkan diri di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Itu 1976. 1976 saya terlibat di dalam kegiatan gerakan mahasiswa. Memang 1977 itu sebuah dinamika keadaan kemahasiswaan dan masyarakat itu memang sangat dinamik ya, jadi bergolak gitu. Kita membentuk di dalam suatu perkumpulan, dulu masih ada dewan mahasiswa namanya, dewan-dewan. Jadi kita membentuk aliansi mahasiswa dewan se-Jawa dan Bali. Dan Bali untuk nama populer itu sebenarnya namanya Gerakan Anti Soeharto, GAS. Jadi kita tahun 78 kita demo besar-besaran itu yang seluruh mahasiswa se-Jakarta Raya itu berpusat di kampus Cawang di Universitas Kristen Indonesia. Saya di situ waktu itu di dalam organisasi Dewan Mahasiswa, saya menjadi departemen khusus. Departemen khusus itu adalah penggalangan dan bersifat untuk agitasi dan propaganda. Nah, peristiwa itu memang tidak bisa dilupakan karena disebut juga peristiwa apel siaga yang gagal, karena peristiwa itu diserbu dengan kekuatan tentara full ya, dengan tank, panser, helikopter. Yang kita tidak ketahui bahwa aksi-aksi demo mahasiswa ini oleh perkiraan intelijen itu dianggap sesuatu ada yang lebih besar. Tapi kita nggak tahu bahwa kita artinya mengafil bahwa negara harus diatur secara demokratis, termasuk juga aturan-aturan tertentu, misalnya dalam hal-hal bisnis dan lain-lainnya itu tidak bersifat etatisme. Jadi tidak bersifat semua diatur oleh negara gitu. Itulah yang membuat saya selanjutnya kita ditangkapin dan dipaksa untuk menyelesaikan demo itu supaya tidak mengeluarkan pikiran-pikiran menentang kekuasaan. Jadi, sesudah peristiwa itu saya
banyak terlibat di dalam kegiatan-kegiatan kepemudaan. Disitulah saya kembali menjadi aktivis Gerakan Pemuda Marhaenis. Jadi saya sedikit koreksi tadi, Bianto bilang bahwa Marhaen, tapi kalau nama informasinya itu adalah Gerakan Pemuda Marhaenis, pakai is ya, Marhaenis. Tidak, bukan Gerakan Pemuda Marhaen. Marhaenis. Nah, saya memulai karir saya di Pemuda Marhaenis itu dari bawah sekali, dari tingkat cabang. Terus ada musyawarah daerah, saya terpilih menjadi tetap juga wakil sekretaris di Dewan Pimpinan Daerah Jakarta Raya. Terus pada musyawarah selanjutnya saya masuk di dalam transisi DPP Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Marhaenis. Itu 1985. Nah, pada 1986 Pemuda Marhaenis itu mau kongres, itu tidak bisa kongres karena memang beberapa pimpinan negara termasuk presiden barangkali begitu, tapi khususnya Menteri Pemuda dan Olahraga itu Bapak Abdul Ghafur itu sangat alergi dengan nama Marhaenis. Saya kurang tahu apa alasannya memang, tapi pengalaman saya di daerah dan yang saya dapat informasi di Jakarta Raya bahwa Gerakan Pemuda Marhaenis ini adalah satu organisasi yang militan. Walaupun waktu itu ada pembelahan ya, terbelah menjadi ada yang ikut Osa Usep. Ini sedikit sejarah barangkali ya. Ada ikut Osa Usep. Osa Maliki dan Usep Ranawijaya itu dalam Kongres PNI di Bandung itu terpilih. Jadi Ali Sastroamidjojo dan Surahman itu kalah di dalam Kongres itu. Jadi biasa dalam Kongres biasa ada pemilihan kan, ada yang kalah, ada yang menang. Jadi peristiwa itu di daerah membelah juga, ada yang bertahan bahwa ada Gerakan Pemuda Marhaenis ASU, Ali Sastroamidjojo dan Surahman, ada yang Osa Usep. Jadi ini agar tahu ya, jadi maksudnya bahwa Pemuda Marhaenis itu sudah terbelah sejak tahun 1966. Terbelah, jadi ada yang ikut yang baru, kekuasaan yang baru, yang lebih dekat kepada Orde Baru, ada yang bertahan sebagai Ali Sastroamidjojo dan Surahman. Kenapa begitu? Karena dulu itu hampir semua organisasi itu di bawah partai-partai. Jadi semua partai mempunyai organ di bawahnya, gitulah. Misalnya Nahdlatul Ulama mempunyai Gerakan Pemuda Ansor. Muhammadiyah punya Pemuda Muhammadiyah dan punya juga Kokam. Kokam itu Komando Kesiapsiagaan. Jadi ada sejenis paramiliter ya di hampir semua organ-organ pada waktu itu. Masuk di NU. Di NU itu di Ansor itu ada namanya Banser. Barisan Serbaguna. Jadi dia memakai uniform militer, pakai drahring, pakai sepatu Lars gitu ya. Dan mereka memang sangat berkuasa pada waktu itu karena dengan alasan menumpas sisa-sisa komunis. Itulah jadi keterlibatan saya di dalam Pemuda Marhaenis itu. Kembali tadi saya ceritakan bahwa 1985 kita mau kongres itu akhirnya diberikan izin. Kongresnya di Bandung 1986. Saya terpilih menjadi wakil sekretaris jenderal. Yang ketuanya dipilih Yana Dewata dan sekjennya Abdul Ghani, orang dari Bima. Itulah peristiwa aktivis saya yang sampai sekarang juga masih melekat. Iya. Bahwa saya walaupun tidak lagi, karena satu periode itu 1986 sampai 1990 itu periode saya. Dan ada kongres selanjutnya saya tidak ikut dan saya tidak terlibat lagi. Tapi tahun 2000
22 saya oleh kawan-kawan di Jawa Barat itu didaulat karena mereka sibuk kegiatan mereka, jadi saya mewakili mereka di dalam dibentuklah Badan Pekerja Kongres namanya itu, Badan Pekerja Kongres Pemuda Marhenis menuju Pemuda Demokrat. Nah, saya terlibat untuk menyusun langkah-langkah kongresnya. Jadi kongres terjadi pada 2023 itu memilih Fakhrudin menjadi ketua umum. Jadi, di dalam peristiwa itu Pemuda Marhenis menjadi Pemuda Demokrat. Itu saya kira begitu ya, tentang saya ya. Jadi dalam sapaan kita tidak panggil Pak saja, panggil saja Bung, Bung Bianto dan Bung Ibrahim, barangkali begitu. Kemudian gini, Bung Ibrahim, bagaimana pendapat Bung Ibrahim tentang perpolitikan khususnya di Jawa Barat? Ya, dalam pandangan Bung Ibrahim yang telah banyaklah berkecimpung sebelumnya. Jadi situasi pada saat sekarang gitu. Maksudnya barangkali pertanyaan ini tepatnya tentang situasi pemilihan kali ya. Ya, pemilihan, kemudian cara berpolitiknya bagaimana, etikanya gimana, mungkin ada politik uang kah? Gitu. Tapi saya mau agak mundur sedikit bahwa Jawa Barat ini, misalnya khususnya Bandung itu memang oleh beberapa survei oleh pihak luar negeri, khususnya Jepang barangkali ya, Jawa Barat, khususnya Bandung itu sebenarnya kota modis, Pak. Kota modis, jadi Bung Bianto kota modis. Makanya dulu itu industri diarahkan tekstil dan busana, garmen itu di Jawa Barat, khususnya di daerah Dayakolot dan Banjaran. Jadi itu berdasarkan survei ekonomi luar negeri ya, khususnya Jepang gitu. Maka di sini ada usaha-usaha tekstil. Nah, karena ada industri tekstil dan sebagainya itu, Jawa Barat seumumnya, Jawa Barat ini dulu sebelum dipisah dengan Banten itu adalah daerah urban. Urbannya, jadi maksud saya bahwa Jawa Barat ini sebenarnya daerah yang terbuka, walau dia pernah ada peristiwa penting bahwa ada namanya Kartosuryo, Rustam Haji Kartosuryo itu orang Jawa sebenarnya, tapi dia waktu itu memimpin pasukan ya. Membuat duka yang dalam. Saya kurang tahu peristiwanya, alasannya apa, tapi yang saya dapat bahwa Kartosuryo itu sakit hati terhadap sistem keadaan dan kepangkatan barangkali itu dia, jadi dia memberontak yang mungkin dikenal dengan DI ya, DITI ya, Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. Nah, itu yang membuat satu potensi luka lama, termasuk juga keadaan-keadaan pemilu pertama kita tahun 1955. Jadi artinya bahwa partai-partai nasional belum berhimpun, tetapi membawa masing-masing, sedangkan partai Islam itu berhimpun di dalam suatu namanya musyawarah Masyumi. Jadi musyawarah Muslimin Indonesia gitu ya. Jadi, beberapa partai itu tergabung di dalam Masyumi. Nah, tekanan kampanye itu memang tidak sesuai dengan harapan kita, karena Jawa Barat di kota urban, artinya Jawa Barat ini kota yang didatangi sampai sekarang ini juga. Jadi jangan berpikiran bahwa Jawa Barat itu etno ya, atau bersikap sesuatu yang kedaerahan misalnya gitu. Jadi tidak gitu. Di Jawa Barat ini sangat harmonis lah gitu ya, harmonis. Tidak seperti bisa di Afrika, Tutsi dengan Hutu itu
apa eh, apa nama istilahnya itu, Gesekan terus. tribalisme. Tribalisme itu kesukuan yang dipakai alat untuk memusuhi sesuatu gitu. Kalau kita kan tidak ya, jadi tidak. Jadi kita misalnya lihat di Jawa Barat ini nama-nama pahlawan itu sangat toleran. Malah kelihatannya kalau ada Sunda itu nggak ada. Jadi gitu Pak Wianto. Dan Jalan Lengkong ya, Jalan Nasution, ya kan? Jadi Jawa Barat ini sebenarnya begitu. Tapi selalu ada upaya-upaya untuk mendongkrak suara barangkali kan. Tadi yang maksudnya politikan saya dekatkan dengan terhadap situasi pemilihan di daerah itu, memang usaha-usaha seperti itu legal saja sebenarnya. Jadi beberapa juga di luar negeri juga begitu. Misalnya Protestan, Katolik itu beraliansi untuk vote ya, untuk mencalonkan dana, tapi tidak harus mengorbankan keadaan gitu ya. Jadi Jawa Barat ini saya lihat itu cukup moderat lah, memang hampir 15 tahun ya. Jadi 10 tahun Ahmad Iriawan berkuasa, plus Ridwan Kamil ya, itu tidak ada dampak yang serius terhadap apa-apa yang mereka gunakan sebenarnya untuk vote ya. Jadi artinya kadang-kadang terasa bahwa agama itu digunakan, cuma menurut saya masih dalam batas-batas tertentu, walaupun kadang-kadang merasa memarginalkan kelompok tertentu gitu. Untunglah bahwa Jawa Barat ini adalah kota ideologi, bahwa Marxisme termasuk Pancasila itu ditemukan esensinya di Jawa Barat, khususnya Bandung. Itu barangkali Pak Wianto. Jadi Bung Ibrahim, yang kita lihat apakah itu terselubung atau jelas-jelas yang kita lihat di Jawa Barat itu ada politik uang gitu loh. Menurut Bang Ibrahim itu bagaimana? Semua itu nggak bisa dihindari. Jadi arti gini, ada dua saya pakai istilahnya dikotomi, dilema. Bukan dua prinsip yang secara politik ya, dalam ilmu politik itu kalau tidak bisa bargain ya money politik. Nah, jadi sebenarnya dua ini. Jadi kalau kita tidak bisa bargaining dengan masyarakat, dengan aspirasinya tidak mampu, masyarakat itu ya harus kita kooptasi dengan uang. Itu di mana-mana Pak, di seluruh dunia. Jadi Bung Wianto nggak bisa mencelah bahwa politik uang itu harus nggak ada. Jadi politik uang itu bisa dikenakan sanksi apabila bisa dapat dibuktikan oleh suatu sistem kepemiluan kita. Kan ada pengawas pemilih, ada Panwascam ya, dibentuk itu untuk mengawasi keadaan-keadaan itu gitu. Jadi kalau ada money politik ya harus dibawa kepada ranah pengawasan, ditindak. Apabila ada unsur-unsur pidana di dalamnya, bisa dilanjutkan dengan Gakumdu namanya itu ya, singkat itu, penegakan hukum terpadu oleh baik Bawaslu-nya, Panwascam atau kepolisian dan diadili. Nah, selama ini memang sangat sulit membuktikan bahwa tuduhan Bung Wianto itu bahwa ada money politik gitu loh. Itu yang tidak boleh juga kita sembarangan menyatakan bahwa ada money politik, walaupun itu ada gitu, karena tidak pernah terbukti. Itu. Jadi artinya dimanapun di seluruh dunia memang itu prinsipnya bargaining. Bargainingnya apa? Bahasa Indonesia Pak Wianto bisa bantu saya? Ya, saling
mengadu lah ibaratnya dua itu ya. Istilah bargaining mungkin Iya, tawar menawarnya, tawar menawar dalam politik. Kalau saya yang dapat, you maunya apa? Kira-kira begitu ya. Nah, kalau itu tidak ketemu, tidak mampu, ya terpaksa saya harus membeli rombongan Anda itu, rombongan Bung Bianto bisa putar kepada saya gitu. Nah. Cuma gini ya, yang kita lihat ya, bargaining itu bukan hanya tawar menawar dengan kelompok, tapi pada pemilih gitu loh. Pemilih dengan diberikan berupa uang atau bansos gitu loh. Itu yang mungkin tidak berlaku di semua negara. Tapi di Indonesia pada periode dekat-dekat ini itu demikian marak gitu loh. Nah, itu menurut Bang Ibrahim bagaimana? Apakah dibiarkan atau kalau tidak harus bagaimana? Ini memang tergantung dari regulator ya. Kemudian pengawas dari pemilu, Gakumdu, Bawaslu dan sebagainya. Kalau menurut Bang Ibrahim bagaimana itu? Masalah seperti itu. Gejala bantuan sosial ini sebenarnya di dalam praktis politik ya. Praktis politik itu tidak bisa dihindarkan. Jadi artinya kalau kita lihat di Argentina barangkali ya, Argentina ya, Evita Peron itu di Argentina, dia memelihara komunitas miskin itu untuk food kan gitu. Sama dulu diktator Marcos juga, Ibu Imelda Marcos itu menyantuni orang-orang miskin, tapi untuk kepentingannya gitu ya, jadi kepentingannya ansih. Nah sampai sekarang itu kambuh, terkenang dan menang lagi nih anaknya ini, siapa namanya? Bongbong. Anaknya Bongbong. Bongbong. Jadi hal seperti ini, bagaimana caranya sesuatu itu ya barangkali kalau di pemerintahan itu ya kalau bisa dalam perwakilan rakyat yang mengontrol sebenarnya bahwa gubernurnya ini ada segmen anggaran itu untuk bantuan sosial itu harus diawasi dengan ketat sebenarnya. Jadi kemana itu? Karena memang 2 periode itu zaman Ahmad Heriawan itu barangkali begitu. Jadi musuh rival itu, musuh counterpartnya itu adalah bansos. Nah ini diterapkan, jadi gejala ini sudah kelihatan. Jadi Bung Bianto tidak heran bahwa Jokowi juga memperalat bansos. Saya juga heran kenapa ada terminologi bansos ini. Kita mesti rumuskan juga ulang. Sebenarnya bantuan sosial itu bantuan negara atau bantuan individu? Nah itu ya yang terjadi suatu yang menyimpang gitu ya. Kalau bansos keluar daripada calon itu ya masih mending. Tapi kalau berkaitan dengan APBD atau APBN, nah itu yang mungkin jadi permasalahan ya. Iya, maksudnya begini, kalau dari APBD, dari APBN itu safety net ya, barangkali gunanya itu untuk safety security net, artinya untuk jaring pengaman sosial, itu penting juga. Iya. Tetapi tidak kepada individu gitu loh. Jadi bukan kepada nama, misalnya bantuan itu bantuan Jokowi, bantuan presiden, bukan, ini bantuan negara gitu loh. Bantuan negara yang harusnya bersifat karitasnya itu tidak harus untuk momen-momen tertentu, karitas itu harus ditingkatkan. Nah pola-pola bansos selama ini kan seperti jujur saja kasarnya ya, dalam tanda kutip itu bahwa itu bisa di dalam bentuk suap sebenarnya. Itu harus ditindak sebenarnya gitu, karena suap. Karena bantuan sosial itu kan harusnya meningkatkan daya hidup masyarakat atau komunitas tertentu supaya dia mempunyai kehidupan yang mampu, bukan harus dikaritasi atau
diberi sejenis tertentu yang membuat dia juga celaka gitu loh. Jadi BLT itu bantuan apa? Langsung tunai. Tunai itu sebenarnya itu merusak sebenarnya. Merusak. Harusnya bagaimana rakyat itu komunitas itu berproduksi, produksinya diciptakan supaya dibeli oleh negara. Memang waktu peristiwa 98 itu bahwa IMF itu International Moneter itu melarang apa? Melarang kendali oleh negara. Jadi 9 bahan pokok itu dilarang, harus ada free liberalism. Nah, sebenarnya free liberalism ini juga ditentang oleh kita sebenarnya secara konstitusi. Jadi bahwa free liberalism itu bisa membunuh yang kecil, karena siapa yang paling efisien dialah yang sukses, kan begitu ya. Harusnya kan tidak, maksud saya gini, artinya dalam produksi tertentu bahwa ada kendali negara. Jadi misalnya 9 bahan pokok itu kan termasuk sekundernya itu papan ya, rumah ya, itu kan harus disubsidi oleh negara atau dibuat rumah sewa yang murah, rusunawa gitu loh. Nah, itu yang selama ini kendali daripada perwakilan rakyat atau aktivis sosial itu tidak memperhatikan itu, tidak mengawasi dengan baik. Iya, sebenarnya ada, tetapi tidak merata. Itu ya. Ya, misalnya gini ya, kita ini agak maju lebih lanjut bahwa Kota Bandung kan khususnya kan area terbukanya sangat sedikit ya. Sangat sedikit. Jadi artinya bahwa rumah-rumah landed itu harus sudah dihindari. Kita harus masuk ke rumah susun. Ya. Jadi area terbukanya banyak, situasi klimatologinya atau situasi udaranya bagus gitu. Jadi tapi nggak berjalan karena masyarakat juga belum terbiasa dengan rumah susun ya. Rumah susun bernama sekarang apa ini? Kayak di Asia Afrika itu apa, kondominium apa itu? Apa namanya? Ya, ada yang katakan rusun, tapi yang di Bandung bukan namanya itu. Tapi ya rasanya tidak menjangkau pada rakyat kecil ya, di mana mereka bisa mencicil itu, yang mungkin harus PR buat pemerintah daerah. Iya. Bagaimana ya? Saya kira begini. Jadi maksudnya ini bukan kita membanggakan, tapi Ahok kan mampu di Jakarta ya, waktu dia jadi wakil gubernur kan mampu memasukkan orang ke rumah susun. Di rumah susun itu dilengkapi ada dokter, semua fasilitas dikasih, bantuan transportasi dikasih ya. Sebenarnya itu kan sampai sekarang berbekas. Jadi kalau Bung Bianto ke Jakarta itu, kalau punya KTP Jakarta itu naik busway itu gratis, Pak. Pakai e-money itu itu di tap itu. Ada kartu lansia juga ya. Di Bandung sudah ada memang, cuma sekarang nggak lansia lagi, hampir gratis semuanya itu. APBD. APBD. Ya, bagaimanapun mobil itu harus wirawiri ya, ngangkut aja. Nah, diambil dari pajak barangkali begitu ya. Pajak kendaraan dan pajak lain-lainnya untuk menggaji, membiayai mobil, perawatan dan supirnya, drivernya begitu. Jadi kembali tadi tudingan bahwa ada money politik, ya mungkin sangat sulit ya bagi saya gitu. Artinya secara warung kopi kita bisa bilang ada money politik, tapi pada stasi hukumnya tidak terbukti, tidak pernah gitu loh. Memang Jawa Barat ini banyak sekali kantong-kantong yang barangkali kemiskinan. Bukan kantong-kantong yang ada orang tertentu di kelompok tertentu itu, di komoditasnya itu
yang mengendalikan, Pak. Jadi kalau Pak Bianto coba nanti menjadi caleg, Bapak akan didekati oleh dapil Bapak itu. Ada orang-orang tertentu akan datangi, bikin perjanjian bahwa dia akan memilih Pak Bung Bianto di dapil Anda. Tapi kemungkinan dia juga ke semua partai. Hati-hati. Jadi istilah sekarang di Bandung itu uncal ya. Tahu uncal? Ya, uncal. Usaha Ya, kesana menipu. kemari. Bukan usaha menipu caleg. Ada, Pak. Jadi kalau Bapak jadi caleg itu, Pak Bung Bianto jadi caleg itu luar biasa tertipunya itu. Makanya orang banyak yang stres karena sudah berjanji dan dijamin pakai agreement tuh, pakai perjanjian. Iya. Ternyata meleset semua. Di pilkada juga, pilkada kabupaten kota juga demikian, banyak uncal ya. Jadi usaha nipu calon legislatif itu dari dulu, karena memang apa ya, kadang-kadang masyarakat kita ini walaupun tadi saya sebut urban dan dinamis ya, masyarakat kita itu mengenal toko kali ya, Iya. atau ditokokan ya. Jadi di ujung-ujung gang itu, misalnya Bapak ke ujung Berung itu, di ujung gang itu orang itu sangat dihormati, ya dia yang ngatur. Nanti pilih si Karim misalnya, si Bedul, ini. Tapi itu nggak pernah tertangkap ya, saya juga heran itu. Tidak ditangkap. Pak Bung Bianto terlalu berani ya, terlalu berani bilang tidak ditangkap. Nggak bisa Karena begitu. memang ya dalam satu sisi aturannya juga tidak jelas. Ya, itu kemudian berlaku di ibaratnya kalau ini di beberapa calon juga begitu. Ya, itu memang ya ini PR ya buat para perumus negara nih. Harus bagaimana sebaiknya? Enggak, saya kira Bung Bianto keliru. Itu jelas diatur, dilarang. Itu ditindak. Ditindak kalau bisa dibuktikan. Nah, sekarang kan sistem pembuktian dan gugatannya itu kan sempit sekali ya. Jadi artinya saya tidak mendalami lagi, tapi ada batas-batas waktu. Misalnya contoh kemarin itu Ridwan Kamil, siapa pasangannya itu? Suswono di Jakarta. Kan singkatnya kan Ridho itu. Itu mereka bilang di media bahwa mereka tidak menggugat. Ternyata gugatannya tidak memenuhi syarat. Jadi mereka berusaha menggugat sebenarnya, cuma karena waktu tertentu perbaikan itu oleh panitera barangkali gitu ya, perbaikan gugatannya dan selisih berapa suara yang bisa digugat tidak bisa ditampilkan, sehingga gugatannya itu sebenarnya ditolak. Tapi dia karena politis ya, dia menyatakan bahwa itu mereka tidak menggugat, padahal mereka sudah sempat mendaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi begitu. Jadi sesuatu hal yang kita berhati-hati buat statement bahwa money politik tuh ya orang kopi lah ya. Mungkin dalam talk show itu tidak bisa disebutkan karena memang tidak ada buktinya. Jadi kurang bijak ya kalau kita menyatakan ada money politik tapi tidak ada yang ditindak, itu bagaimana ya menyebutnya gitu. Jadi artinya gini, kan tidak semua pencuri pelaku kejahatan ditangkap gitu. Yang ditangkap itu yang apes. itu barangkali. Jadi saya berpengalaman itu misalnya untuk menerobos lampu merah, saya yang tercegat. Kenapa saya terobos lampu merah? Karena di depan saya sama-sama nerobos, tapi dia tidak tercegat, saya tercegat. Terus polisinya bilang, memang Pak, nggak semua maling ketangkap Pak. Saya ditangkap. Iya. Kemudian gini, Pak Bung Ibrahim. Ya, jadi makasih. Pada saat sekarang itu ramai adanya pemekaran daerah, termasuk juga di Jawa Barat. Ya, apakah gejala-gejala apa yang disebutkan itu hanya
emosi atau keinginan kedaerahan tertentu, atau memang suatu kebutuhan. Dalam satu sisi memang adanya suatu kebutuhan supaya daerah itu mekar dan berkembang. Tapi dalam satu sisi kita juga perlu memperhatikan masalah anggaran, APBN, APBD, dan apakah kesiapan di daerah-daerah itu sudah siap. Nah, bagaimana menurut Bang Ibrahim? Saya lebih tertarik membahasnya bahwa pemekaran daerah itu harusnya dari segi dari segi pertumbuhan penduduk lah, natalitas dan mortalitas. Jadi pertumbuhannya itu lebih banyak yang tumbuh daripada yang mati kan gitu ya Pak ya. Jadi natalitas itu tingkat kelahiran tinggi sehingga dari TK menjadi SD, SMP, SMA, remaja gitu ya. Jadi tingkat kepadatan penduduk ini memang memerlukan suatu administrasi baru. Kita tertinggal dibanding dengan Filipina gitu ya. Dengan Filipina dan beberapa negara itu memang mereka itu ada jumlah tertentu. Nanti akan saya dalami, saya kurang mendalami ini, nanti kita dalami jumlah tertentu itu harus menjadi suatu area yang disebut kabupaten atau kota, atau kalau kita di luar negeri barangkali ya, di luar negeri itu ada little house ya, ada little city, big city. Jadi ada rural gitu. Jadi itu pembagiannya memang harus sedemikian rupa. Nah, semenjak saya waktu pemekaran kabupaten sedang dimekarkan itu ada sesuatu kajian yang tertinggal gitu. Misalnya ambil contoh, kenapa misalnya ya Belanda kolonial membentuk provinsi kita ini unik ya. Unik itu kenapa dia bilang Jawa Barat gitu. Padahal Jawa Barat tuh mempunyai subetnik yang beda-beda juga. Beda-beda. Jadi khususnya yang ekstrim misalnya antara Sunda dengan Jawa itu berbeda gitu. Jadi kalau Bung Bianto membuka kartu keluarga orang-orang Majalengka ke atas itu, Majalengka, Cirebon, Indramayu itu di kartu keluarga dia mereka sebut Jawa Pak. Dia tidak Sunda. Saya kira ini sih Elang ini Jawa barangkali. Ya Bung Elang ya. Di kakaknya itu dia tidak Sunda, dia Jawa Pak. Dia Jawa. Jawa Sunda. Enggak, dia nggak mau Sunda karena dia merasa dia lebih tinggi. Baik dari segi peradaban dan agama. Oh, mereka duluan Islam begitu. Maafin saya sedikit sara ya. Tapi ini, nah, kenapa Belanda mengkelompokkan itu memang mungkin ada berguna untuk untuk mengkotak-kotakan, bukan untuk menguasai, merekatkan malah. Jadi supaya saya kira kita sudah cukup kita cukup terlatih di dalam politik, khususnya di dalam pemilihan gitu ya. Jadi kita cukup kita sudah mencoba 1955 ya, 1977 ya. Jadi kita sudah terlatih lah di dalam pemilihan. Cuma kondisi-kondisi masyarakat kita itu memang sedemikian rupa, maka dibentuklah dulu waktu melawan itu ada komite KIP ya, Indonesia untuk Pemilu. Terus ada juga sekarang resmi dibentuk badan yang independen. Jadi ada KPU, Komite Pemilihan Umum, Bawaslu, ada pengawasnya, badan pengawas sampai tingkat kecamatan. Walaupun namanya di kecamatan Panwascam. Sudah cukup sangat baik sebenarnya. Cuma masalahnya
apakah tingkat kesadaran masyarakat dan tingkat kesadaran aparat yang dipilih itu yang menjadi pengawas bisa sungguh-sungguh mengawasi dan berani. Persoalannya tentang regulasi dan aturan itu sudah cukup bagus. Cuma sekarang antara kemauan dan keberanian. Kan kita masyarakatnya apa itu EU pakeu ya. Masyarakat itu EU pakeu itu masyarakat yang sungkan kadang-kadang begitu ya. Udahlah si Anu ini udahlah biarin aja dia money politik gitu ya. Jadi apa mungkin merasa segolongan atau merasa apa EU pakeu ya. Jadi sehingga tidak banyak yang dibawa. Berarti ya kita juga susah membicarakannya bahwa ada itu, ada yang tadi yang dinyalamin oleh saudara Bung Bianto itu bahwa ada money politik. Jadi kalau ada regulasi, tentulah regulasi nanti akan bisa diperbaharui. Bagaimana cara yang ringkas untuk menjerat perilaku-perilaku yang tidak baik ini. Gitu. Jadi kesimpulannya regulasi sudah cukup. Ya, kemudian pengalaman juga sudah cukup, tinggal di sini pelaksana itu mau menerapkan undang-undang itu dengan baik, benar, lurus, mungkin begitu ya. Kita tunggulah beberapa kali lagi nanti barangkali, tapi syukur alhamdulillah bahwa semoga lebih baik ya. Jawa Barat ini sudah kembali ke ke rohnya ya, bahwa Jawa Barat ini memang kota urban, dan sekarang gubernur kita ini udah hampir pasti ya Deddy Mulyadi ya. Iya. Deddy Mulyadi, saya lihat beberapa lakunya itu betul. Jadi seperti ada teman saya bilang, Bung Iwan Setiawan itu, dia lebih dekat ke Bali. Di sini rupanya di Jawa Barat ada Pura Badi ya, yang dia kunjungi ya. Ada kemarin di YouTube dia kunjungi itu. Dia sangat terkesan dengan pengelolaan Bali, dengan dengan peradaban Bali. Artinya dekat dengan alam. Saya kira mudah-mudahan bisa kembali ke kalau Bung Karno bilang, kalau saya bisa mengutip, memang kultur itu harus berdekatan dengan natur. Ya. Dua esensi ini yang oleh Bung Karno ditekankan gitu. Ya, memang mungkin budaya lah. Budaya itu akarnya semua masalah. Kalau kita lihat penjajahan lain bisa, tapi kalau sampai tidak tersadari ada penjajahan budaya, baik budaya manapun, itu sebenarnya tidak menguntungkan buat jati diri suatu bangsa dan negara. Ya, terima kasih.